Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang saya cuma menghimbau kepada masyarakat Indonesia, kalau berbicara di medsos harus hati-hati. Sekarang zamannya udah akhir. Sekarang mimpi aja bisa dibawa kerana hukum. Mulai dulu sampai sekarang saya gak pernah ketemu atau gak pernah tahu atau pernah ada orang mimpi bisa dimasukkan karena hukum, bisa dilaporkan. Ya cuma sekarang ini tahun 2020 ini baru ada. Terus mau dibawa kemana negara ini? Cuma mimpi bisa dibawa ke pengadilan, bisa dilaporkan. Aneh. Udah dibantah sama pakar hukum, kalau mimpi tidak ada bisa dibawa karena hukum, karena gak ada rumusannya. Mulai dulu sampai sekarang gak ada rumusannya bisa dipidanakan, gak ada katanya. Dia ngeles, tapi dia diseret ke masalah Laskar FPI yang mati itu dibilang syahid, dibilang nanti dia kan bisa ketemu dengan Rasulullah, dia udah bersama Rasulullah. Ya kalau tanggapan saya, namanya orang muslim semuanya pasti ketemu dengan Rasulullah. Karena apa? Sama ketahuan saya, kalau surga itu udah jelas tempatnya Kanjeng Nabi, tempatnya Rasulullah, udah jaminannya Rasulullah, memang udah surga. Maka dari itu muslim ini walaupun pekerjaannya seburuk apapun, sebejat-bejat apapun, tapi masih ada sedikit kebaikan atau amal yang diterima, walaupun sekecil debu, pasti bisa masuk surga. Ya maka dari itu ya bisa ketemu dengan Rasulullah, ya bisa jadi. Ya bukan bisa jadi, itu pasti. Karena Rasulullah pun ada di surga. Kalau memang umat Islam itu semua, kalau walaupun kerjanya buruk, gimana pekerjaannya, tapi masih ada sedikit kebaikan atau amal ibadah yang diterima, insya Allah pasti dia bisa masuk surga. Tapi ya jangan terlalu negatif lah. Mari kita harus tahu kalau umat Islam ini siapapun dia, walaupun gak ngerti, saya pun gak ngerti agama, cuma ngerti ya sedikit. Tapi walaupun sedikit, walaupun SD pun saya terus terang gak lulus, tapi saya tahu lah beragama kayak gimana, saya tahu walaupun sedikit. Sekarang kebanyakan orang pinter, orang sarjana, tapi gak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu pandangan saya. Karena apa? Kalau masalah mimpi aja bisa dibawa karena hukum, terus logikanya di mana?
Terus mau yang dijelaskan apa? Kalau seandainya mimpi Pak, kan harus ada fakta, ada bukti. Kalau bisa dipenjarakan. Nah, kalau mimpi faktanya apa? Terus buktinya apa? Kok sekarang mimpi bisa dibawa karena hukum? Kalau saya kepada habaib, ya saya tidak benci, saya selalu menghormati, saya selalu takdim. Walaupun dia dibilang orang jahat gitu, saya gak peduli. Walaupun dia seandainya saya gak sependapat, ya saya cuma gak sependapat aja. Bukan saya benci sama dia, enggak. Karena bagi saya tidak boleh membenci para habib, para ulama itu gak boleh. Karena apa? Saya tiap selesai sholat pasti baca sholawat, kirim doa kepada Nabi, kepada Rasul, kepada sahabat, kepada keluarganya Nabi dan keturunannya Nabi. Maka dari itu kok masih ada orang yang benci sama habaib? Itu yang saya berarti dia gak pernah baca selawat, gak pernah tawasulan. Kalau memang benci kepada habaib. Kalau dia baca selawat, kalau dia tawasulan, pasti gak akan benci kepada para habaib. Karena apa? Setiap selesai sholat pasti kan tawasulan, kirim Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Syedina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Kan disebutkan wa ahli baitihi, ban para ahlin, wa sahabi, ban sahabat para nabi, wa dzurriyyatihi, ban keturunan nabi. Nah, udah disebut kayak gitu, masa saya masih benci? Kan aneh kan? Kalau baca selawat berarti dia gak pernah baca selawat. Karena apa? Yang dikirim selawat itu cuma dua, Habib sama Rasulullah sama Habib. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, kalau tiap hari baca selawat, kirim selawat kepada Kanjeng Nabi, para Rasul, kan para habaib, masa kita masih benci? Terus gimana? Nah ya gitu aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.